أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan insyaallah pertemuan hari ini menyelesaikan juz yang pertama dalam Al-Quran. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua, berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang saleh, yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabatnya semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini ayat 140 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara Qul أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, sebelum beliau menafsirkan, kita terjemahkan terlebih dahulu. Apakah kalian mengatakan sungguhnya Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan keturunan-keturunannya mereka adalah orang-orang Yahudi atau Nasara? Katakan wahai Muhammad, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian yang ada padanya yang berasal dari Allah? Dan sekali-kali Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian kerjakan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, menafsirkan ayat ini, wa hadhihi da'wa ukhra minhum. Ini adalah klaim yang lain lagi dari mereka, pengakuan tanpa dasar dan tanpa bukti dari mereka ahlul kitab, umat sebelum kita. Wa muhajjatun fi Rasulillah, dan perdebatan tentang utusan-utusan Allah
Maksudnya mereka menganggap merekalah yang lebih pantas menjadi pengikut dari rasul-rasul yang disebutkan dalam ayat ini. Za'amu annahum awla bihaula'ir rusul al-madhkurin minal muslimin. Ya, Syekh mengatakan mereka menyangka dan mereka mengaku bahwasanya merekalah orang yang paling berhak terhadap rasul-rasul yang disebutkan dalam ayat ini daripada kaum muslimin. Karena mereka mengatakan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya itu adalah beragama Yahudi atau Nasara. Maka kata mereka, kamilah yang pantas menisbatkan diri kami kepada mereka, bukan kalian wahai kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin kita mengaku dan beriman kepada semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya membawa ajaran yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani sampai Rasul terakhir. Bahkan kalau bisa dikatakan, seandainya kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan kita diperintahkan oleh beliau untuk mengimani semua Nabi, maka wajib bagi kita untuk beriman. Dan ini konsekuensi mengatakan bahwasanya Nabi kita dan Rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian maka kita telah mendustakan, tidak beriman dengan keimanan yang benar terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau seandainya. Namun kenyataan dan pada hakikatnya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraddallahu alaihim biqaulih, maka Allah membantah perkataan mereka. Lagi-lagi Allah membantah klaim atau pengakuan mereka, orang-orang ahlul kitab, dengan firman-Nya, qul a antum a'lamu amillah, katakan wahai Muhammad, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Antum a'lam minallah, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Qul a antum a'lamu amillah a'lam, katakan kepada mereka yang mengakui dengan sebuah pengakuan yang tanpa dasar, tanpa bukti, tanpa dalil, apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Fallahu yaqul, Allah sendiri mengatakan, berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi dan juga tidak pula seorang Nasara. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang beragama yang lurus, musliman, berserah diri, Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak merupakan orang-orang yang musyrik. Jadi di dalam ayat ini, yaitu surat Ali Imran yang nanti akan kita temui tafsirnya, Allah menegaskan Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi karena orang Yahudi,
mengaku Nabi Ibrahim adalah golongan mereka, dan juga bukan pula Nasrani, karena orang Nasara menganggap Nabi Ibrahim termasuk beragama dengan agama mereka. Dan juga Allah bantah pernyataan orang-orang musyrik yang mengatakan mereka adalah meneruskan agama Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah bagian dari agama orang-orang musyrik Quraisy dan Arab jahiliyah waktu itu. Maka Allah tegaskan, Allah bantah, wa ma kana minal musyrikin. Dia juga tidak merupakan bagian dari kalian wahai orang-orang musyrik. Jadi semua yang mengklaim pada waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah bahwasanya agama yang atau ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah yang dulu juga pernah dibawakan oleh Nabi Ibrahim, ya, jadi bukan hal yang baru. Nah, mereka juga mengakui hal yang sama. Kami pun sedang beragama dengan agama warisannya Nabi Ibrahim. Karena semuanya mengaku, maka butuh pembuktian. Yang jelas pembuktian dan dalil itu berasal dari yang mengutus. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menegaskan bahwasanya semua pengakuan itu batil, keliru. Karena sungguhnya Nabi Ibrahim bukanlah beragama Yahudi dan juga bukan Nasrani dan juga bukan musyrik, tapi dia adalah seorang muslim yang hanif, muslim yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan demikian. Wahum yaqulun, sedangkan mereka orang-orang ahlul kitab mengatakan bal kana yahudiyan aw nasraniyan. Tidak. Justru Nabi Ibrahim adalah seorang Yahudi atau klaimnya orang Nasara, dia adalah seorang Nasrani. Fa imma an yakunu humus sadiqin al-alimin, maka konsekuensi atau opsinya cuma dua. Mereka yang benar dan mereka yang berilmu mengetahui perkara yang sesungguhnya, aw yakuna Allah Ta'ala huwa as-sadiqal alim bidzalik, atau Allah yang benar dan lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Fa ahadul amrayni muta'ayyinun la mahalah, maka salah satu dari dua opsi ini pasti yang benar. Tidak mungkin selainnya, dan tidak mungkin kedua-duanya. Wa suratul jawab mubham, dan bentuk jawaban yang diberikan oleh Allah disamarkan. Wa huwa fi ghayatil wuduhi wal bayan. Kenapa? Karena jawabannya sudah sangat jelas. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi untuk mempertanyakan, qul a antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih mengetahui atau Allah? Itu tidak perlu jawaban yang jelas, karena memang sudah jelas perkaranya. Hatta innahu min wuduhihi lam yahtaj an yaqul balillahu a'lamu wa huwa asdaq. Sampai-sampai karena saking jelasnya jawaban tersebut, maka tidak perlu lagi mengatakan balillahu a'lam wa huwa asdaq. Justru Allah lah
yang lebih mengetahui dan dia adalah yang paling benar perkataannya. Kan begitu kalau seandainya butuh jawaban yang jelas, tapi diibhamkan oleh Allah, di sini tidak disebutkan. Cukup pertanyakan seperti itu. Nah, ini namanya uslub istifham ingkari. Bertanya dalam rangka mengingkari. Mengingkari apa? Tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah. Itu maksudnya istifham ingkari. Bertanya dalam rangka untuk membuat sebuah pernyataan negasi, yaitu mengingkari. Apakah kalian lebih mengetahui atau Allah? Artinya tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dzalik. Dan jawaban-jawaban yang semisalnya. Enggak perlu lagi. Tidak perlu lagi mengatakan balillahu a'lam wa huwa asdaq. Atau jawaban yang semisalnya balillahu a'lam wa asdaq. Linjilaihi likulli ahad, karena begitu terangnya dan begitu jelasnya bagi semua orang. Ini ada 4 unsur di sana: Yahudi, Nasrani, musyrik, Muslim. Ketika mereka memperdebatkan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunan-keturunan mereka, ini beragama apa? Semua mengklaim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kata putus. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, bukan pula musyrik. Dan Allah menegaskan dia adalah seorang muslim yang hanif. Berarti yang paling berhak dan paling benar di dalam pengakuan mereka terhadap Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu dijawab, makanya diibhamkan oleh Allah. Tidak diperintahkan Nabi SAW untuk menjawab, Allah yang lebih tahu. Atau menunggu jawaban dari mereka untuk membungkam mereka. Qul a antum a'lamu amillah. Ini kan pertanyaan-pertanyaan untuk membungkam. Apakah kalian yang lebih tahu daripada Allah? Kama idza qila, seperti ketika ditanyakan, al-lailu anwaru amin nahar, malam atau siang yang lebih terang. Tentu orang semua akan mengatakan anhar, an-nahar, an-nahar anwar min al-lail, wan naru aharru amil ma, yang lebih panas mana, api atau air? Gak perlu jawaban lagi karena sudah jelas. Wasyirku ahsan amit tauhid, syirik lebih baik atau tauhid? Ini juga tidak perlu jawaban. Yang lebih baik tentu tauhid. Dan ini menunjukkan kesempurnaan. Dia seorang diri yang berhak untuk disembah, tidak memerlukan yang lain. Karena dia maha sempurna, maka dialah satu-satunya yang diibadahi, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Wa hadza ya'rifuhu kullun wa hadza ya'rifuhu kullu man lahu adna aqlin. Dan ini jawabannya diketahui oleh semua orang, bahkan orang
yang memiliki tingkat kecerdasan terendah. Sekalipun tahu jawabannya. Hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik. Bahkan mereka, orang-orang Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik juga tahu jawabannya. Apakah mereka yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Mereka semua tahu jawabannya adalah Allah yang lebih tahu. Wa ya'rifuna anna Ibrahim wa ghairahu min al-anbiya lam yakunu hudan wala nasara. Dan mereka juga mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya itu Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, mereka bukanlah orang-orang Yahudi dan juga tidak pula Nasara. Karena kapan Yahudi, kapan Nasara itu ada? Jauh setelah Nabi Ibrahim. Bagaimana bisa mengatakan? Ini sama seperti mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Wahabi, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir sehingga kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah digelari dengan Wahabi? Jadi klaim-klaim yang tidak benar karena tidak berdasar dan tidak memahami sejarah. Jadi secara sejarah saja Nabi Ibrahim itu tidak bisa dinisbatkan kepada dia adalah seorang Yahudi atau Nasara. Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, lurus, mentauhidkan Allah. Dan sudah kita jelaskan bahwa semua agama yang dibawa oleh para nabi itu satu sebenarnya. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma satu, al-Islam. Ketika Allah memerintahkan seorang nabi untuk mendakwahkan agama Allah, maka yang didakwahkan adalah al-Islam, yaitu al-Islam bermakna am, dengan makna yang umum, berserah diri kepada Allah dengan aturan Allah, dengan semaunya Allah, bagaimana yang Allah kehendaki. Allah menghendaki agar dia ditauhidkan di dalam ibadah, hanya dia saja yang disembah, nggak boleh yang lain. Makanya kita katakan ajaran inti, ajaran dari para nabi dan rasul itu satu, tauhid. Adapun syariat ini disesuaikan dengan keadaan zaman di mana nabi itu diutus. Fakatamu hadzal ilma wa hadhihi syahadah. Jadi mereka itu tahu sebenarnya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu bukan Yahudi dan bukan Nasara, tapi mereka sembunyikan ilmu tersebut. Fakta itu mereka sembunyikan, dan mereka menyembunyikan persaksian tadi. Falihada kana zulmuhum a'zama adh-dhulm. Maka oleh karenanya kezaliman yang mereka lakukan itu adalah sebesar-besar kezaliman, kezaliman yang sangat besar. Walihada qala ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlam." Siapakah yang lebih zalim mimman katama syahadatan indahu minallah, daripada orang yang menyembunyikan persaksian yang ada padanya yang berasal dari Allah. Fahiya syahadatun indahum. Dan itu hal tadi merupakan persaksian dan diketahui oleh mereka. Mereka menyaksikan. Jadi sesuatu yang diilmui
dengan sangat yakin, seakan-akan dia melihat sendiri, itu namanya syahadah. Makanya orang yang mengetahui dengan cara melihat langsung sesuatu tersebut beda dengan orang yang mengetahui yang berasal dari berita yang disampaikan atau yang didengar dari orang lain. Muwadda'atun minallah, yang mana persaksian itu Allah berikan kepada mereka. La minal khalqi, persaksian yang bukan berasal dari makhluk. Jadi Allah titipkan kepada mereka orang-orang ahlul kitab, jika sewaktu-waktu nanti nabi akhir zaman, nabi terakhir itu datang, kalian diwajibkan untuk mempersaksikan kebenarannya dan kedatangannya, bukan malah menyembunyikan. Fayaqtadhi al-ihtimam biiqamatiha, fayaqtadhi al-ihtimama biiqamatiha, maka berkonsekuensi untuk memperhatikan dengan betul dan melaksanakan persaksian tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ini bukan persaksian yang sembarangan. Ini persaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada mereka. Karena mereka lebih dulu daripada kita. Fakatamuha wa adharu dhiddaha. Namun apa yang terjadi? Mereka menyembunyikannya dan menampakkan lawannya. Jadi kan luar biasa. Jama'u baina katmil haqqi wa adamin nutqi bih. Mereka menggabungkan dua hal besar, dua kesalahan yang sangat fatal, yaitu menyembunyikan al-haq, kebenaran, dan tidak mengucapkannya. Ini satu. Wa izharul batil wa da'wati ilaih. Dan yang kedua, justru menampakkan kebatilan dan menyeru kepada kebatilan tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah kabar gembira yang diberitakan oleh nabi-nabi Bani Israel, seperti Nabi Isa alaihissalam. Beliau telah menyampaikan kabar gembira ini kepada ahlul kitab, pada orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud, bahwasanya akan datang nabi terakhir yang menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Namanya Ahmad, namanya Muhammad. Bahkan sampai sangat detil disampaikan tentang sifat dan karakter ciri nabi tersebut, sehingga orang-orang ahlul kitab ini lebih mengenal ciri-ciri nabi tersebut daripada anak-anak mereka sendiri. Buktinya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, seorang yang berjuang mencari kebenaran, mencari al-haq, orang yang terus berhijrah untuk mendapatkan kebenaran tersebut, mendapatkan informasi bahwasanya di antara ciri kenabian itu adalah beliau mau makan harta hadiah tapi tidak mau makan harta sedekah. Kemudian di antara kedua bahunya di belakang itu ada tanda kenabian, stempel kenabian berupa daging yang tumbuh.
Dan itu terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua kesalahan besar, yaitu menyembunyikan kebenaran dan tidak mau mengucapkannya, dan yang kedua justru menampakkan lawannya, kebatilan, dan mendakwahkannya. Alaysa hadza a'zamadz-dzulm? Alaysa hadza a'zamadz-dzulm? Kata beliau Syekh As-Sa'di, apakah ini, tidakkah ini merupakan kezaliman yang sangat besar? Bala wallah, beliau mengatakan, dan beliau menjawab sendiri, iya demi Allah. Wa sayu'aqibuhum 'alaihi asyaddal 'uqubah, dan mereka akan dihukum oleh Allah dengan seberat-berat hukuman. Falihadza qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, ini ada hubungannya dengan hukuman yang akan diberikan, balasan. Dengan pernyataan Allah, wa mallahu bighafil amma ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Bal qad ahsa a'malahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan amal mereka, mencatat amal mereka, menuliskan supaya ada bukti nanti catatan amal mereka. Wa'addaha waddakhara lahum, wa'addaha, dan menghitungnya, kesalahan-kesalahan mereka itu dihitung dengan sangat teliti oleh Allah, karena Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Waddakhara lahum jazaaha, dan menyiapkan bagi mereka ganjaran atau balasan yang setimpal. Fabi'sal jazaa'u jazaa'uhum, dan seburuk-buruk balasan adalah balasan terhadap mereka, kezaliman mereka. Wa bi'satin nar mathwan lidh-dhalimin, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang zalim. Bagaimana tidak zalim? Sudah dikasih ilmu, dikasih pengetahuan agar suatu saat nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk persaksian. Diminta untuk menyaksikan, mempersaksikan kebenaran. Namun ketika al-haq, kebenaran itu telah datang, justru disembunyikan, tidak mau menjadi saksi, lalu menampakkan kebatilan, ketidakbenaran, menolak kebenaran tadi, dan menyeru kepada manusia untuk memusuhi kebenaran tadi. Itu kan konsekuensinya. Ketika tidak mengakui Nabi yang mereka tunggu-tunggu, lalu siapa yang akhirnya menjadi pelengkap berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maka kemudian mereka menafsirkan atau menakwilkan bahwasanya yang dimaksud nanti yang akan datang itu adalah kebangkitan Isa alaihissalam. Sedangkan kita kaum muslimin meyakini Nabi Isa itu akan turun dari langit, sebagaimana Allah telah mengangkatnya ke langit dalam rangka untuk mendakwahkan ajarannya Nabi terakhir, bukan membawa ajaran agama yang baru. Ini keyakinan dan akidah kita umat Islam. Nabi Isa akan membawa misi yang besar di akhir zaman nanti, yaitu membunuh Dajjal. Dan
mengajak manusia untuk beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang paling jelas adalah Nabi Isa ikut sholat bersama kaum muslimin nanti setelah turunnya dari langit. Yang kala itu akan dipimpin, imamnya adalah Imam Mahdi. Ini menunjukkan bahwasanya agama yang sah nanti akan kelihatan, karena orang yang paling ditunggu-tunggu nanti di akhir zaman itu Nabi Isa alaihissalam. Dan dengan turunnya beliau akan semakin jelas ainal haq wa ainal batil, mana yang hak, mana yang batil. Dan ingat, bukan membawa agama yang baru. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup syariat ini dengan diwafatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Yang baru Nabi Isa, rasul yang sudah lewat pengangkatan beliau sebagai rasul. Dan ketika beliau turun kembali nanti dalam rangka untuk tugas, yaitu tugas yang besar, yaitu membunuh Dajjal dan yang lainnya. Kemudian al-fawaid, faidah di antara yang bisa dipetik dari ayat ini adalah yang pertama, hadhihi tariqatul Qur'an fi dzikril ilmi wal qudrah. Ini adalah cara Al-Quran ketika menyebutkan ilmu dan kemampuan. Aqibal ayatil mutadhamminati lil a'mal allati yujaza 'alaiha. Setelah ayat-ayat yang mengandung amalan-amalan yang mendapatkan balasan. Fayufidu dzalika al-wa'da wal wa'id wat targhib wat tarhib. Maka hal itu memberikan faidah adanya motivasi dan ancaman serta janji dan peringatan. Jadi dalam menganjurkan atau dalam perintah-perintah syariat itu ada dua unsur, at-targhib wa tarhib. Ada motivasi di sana dan ada ancaman. Ada al-wa'd wal wa'id. Ada janji-janji dan peringatan-peringatan. Yang kedua, yufidu dzikrul asma'il husna ba'da al-ahkam. Penyebutan nama-nama Allah yang baik setelah penyebutan hukum. Annal amrad diniyya wal jazai atharun min athariha. Memberikan faedah bahwasanya perkara agama atau perkara balasan, ganjaran, pahala, dosa dan seterusnya itu adalah athar min athariha, pengaruh dari pengaruh-pengaruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa mujibun min mujibatiha wa hiya muqtadiyatun lah, dan merupakan konsekuensi dari konsekuensi nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan sebuah hukum, barang siapa yang begini maka dia akan begitu, lalu ditutup dengan nama atau sifat Allah,
Ini menunjukkan kalau perkara yang disebutkan sebelumnya tadi itu adalah pengaruh, konsekuensi dari nama Allah, yang dengan nama tersebut Allah menutup ayat tadi. Ya, seperti dalam ayat yang baru saja kita bacakan tafsirnya, Allah menutup ayatnya dengan menyebutkan sifat Allah, yaitu Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Maka konsekuensinya, apa yang mereka kerjakan itu akan mendapatkan balasan, akan dibalas oleh Allah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi semua amal kita ini akan mendapatkan ganjaran atau balasan yang sesuai. Baik maka akan mendapat balasan yang baik, buruk maka akan mendapatkan balasan yang semisalnya. Kemudian ayat terakhir di juz yang pertama, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lewat, baginya apa yang mereka perbuat, dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian sekali-kali tidaklah akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Kata Syekh As-Sa'di, taqaddama tafsiruha, tafsir ayat ini telah berlalu. Ini ayat 141 ya, di ayat 134 sudah pernah disampaikan tafsirnya, maka tidak diulang di sini. Kemudian Syekh mengatakan wa karraraha, dan Allah mengulang ayat ini liqat'i ta'alluqi bil makhluqin, supaya untuk memutuskan ketergantungan kepada makhluk. Jadi masing-masing beramal dan masing-masing akan dibalas sesuai dengan amalnya, bukan dibalas berdasarkan keterikatan dia dengan pendahulunya, bukan dibalas karena dia adalah bagian dari pendahulunya misalnya. Tidak ada gunanya mengklaim kalau kita adalah umat Nabi Muhammad SAW tapi tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka tidak ada gunanya. Karena sekedar pengakuan dan penisbatan, penyandaran diri kita termasuk golongan itu, padahal kita tidak melaksanakan konsekuensi dari golongan tadi, maka ya sama saja, tinggal pengakuan belaka. Wa annal mu'awwala alaihi mattasafa bihil insan, dan sesungguhnya yang menjadi tolok ukur itu adalah apa yang menjadi sifat dari seorang manusia. La amalu aslafihi wa abaihi, dan bukan perbuatan pendahulunya, nenek moyangnya. Fannaf'ul haqiqiyyu bil a'mal la bil intisabil mujarradi lirrijal. Nah, ini kata-kata yang sangat bagus sekali dari Syekh. Kemanfaatan yang hakiki itu berdasarkan amalan, bukan penisbatan, penyandaran belaka kepada orang-orang yang terdahulu. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga. Tidak ada artinya orang-orang ahlul kitab, orang-orang musyrik ya di zaman Rasulullah SAW dulu, ketika mereka didakwahi oleh Nabi, diajak untuk mentauhidkan Allah, masuk ke dalam agama Islam, agama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berdalih, kami ini
adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beragama dengan agama kami, bukan dengan agamamu wahai Muhammad. Jadi mengatakan kalau kita ini termasuk pengikutnya seorang nabi yang diagungkan, nabi besar sekalipun, tapi tidak ada bukti dan tidak ada dasar. Faktanya justru sebaliknya. Kita menyelisihi ajaran dan petunjuk nabi tersebut, maka tidak akan memberikan manfaat yang hakiki. Kebanyakan orang cukup mengaku kalau dia adalah umatnya Muhammad, cukup mengatakan cinta kepada Muhammad, namun amalan mereka tidak sesuai dengan ajaran Muhammad. Apa artinya? Mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi jauh dari konsekuensi ucapan tersebut. Apa manfaatnya? فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد بالرجال. Jadi yang menjadi standar itu bukan siapa nenek moyangmu, tapi apa pekerjaanmu, apa yang kau lakukan, apa amalanmu. Atas dasar itulah engkau akan mendapatkan balasan, engkau akan diganjar, engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjanjikan surga. Tapi orang-orang yang kufur, ingkar, menolak, menyelisihi, la yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri ketika mendapatkan balasan yang jelek, yang buruk, yaitu azabun nar. Fabi'sa mathwan lidh-dhalimin, seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang zalim. Demikian seperti yang kita katakan, selesai sudah juz 1 dari Al-Qur'anul Karim yang kita bacakan tafsirnya dari tafsir As-Sa'di. Insyaallah pada pertemuan hari Rabu kita akan masuk ke juz yang kedua, Sayaqulus Sufaha. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andakum as-su'al? استفسار إشكال؟ تفضل.